Adakah dasar hadisnya salat sunat 4 rakaat setelah zuhur dapat menghapus dosa kita? Ya. Man shalla isnatai asyarata rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal laila, sehari semalam, bunya lahu bi baitun fil jannah, Allah bangunkan untuknya satu tempat dalam surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, pas 12. Tapi ada hadis lain. Inilah rawatib muakkad. Muakkad rawatib 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tapi ada tambahan. Inilah yang 4 rakaat. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, diampunkan Allah dosanya. Tapi bukan masuk rawatib. Dia tak masuk rawatib. Cara pelaksanaannya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Sholatul laili wan nahari masna masna. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Bagi yang mau melaksanakan usolli sunnataz zuhri raka'ataini ba'diyatan. Salam, habis itu tegak lagi 2 rakaat. Apakah seseorang memakai gigi palsu yang ditanam? Kalau meninggal dunia wajib dicabut, dibuka. Kalau bisa dicabut, tidak menimbulkan mudarat, cabut. Tapi kalau tak bisa dicabut, dibawa mati, ya tak apa-apa. Orang yang meninggal ada dipasang pin di lututnya. Setiap dia masuk lewat di airport, itu yang berbunyi ten. Ikat pinggangnya Pak, sudah. Dompetnya Pak, sudah. Kenapa berbunyi? Lututku ini besi, tak tahu sih. Itu kalau meninggal dunia tak perlu dibelah, dicopot. Karena haram menyakiti diri, darurat. Maka yang model begitu boleh. Tapi yang gigi emas, nah, itu mesti dicopot. Yang bisa dicopot. Ada orang zaman dulu pakai gigi emas. Itu kalau udah ada terasa agak demam-demam sedikit, cabutlah. Itu masalah cabut. Apa hukumnya kita pindah rumah baru menabur garam di sekeliling rumah dengan alasan agar tidak dimasuki binatang seperti ular? Apa anti? Nih saya minum teh manis. Bukan menyindir ini ya. Takut saya nanti kalau letakkan habis itu saya pergi ngajar. Biasanya minum tak habis. Letakkan nanti datang semut. Bagaimana supaya jangan ada semut? Kapur ajaib. Apa hukum meletakkan kapur ajaib itu? Apakah bid'ah? Itu kan tak ada zaman Nabi. Ya, tidak apa-apa. Itu kan menjaga. Begitu jugalah orang memasang perangkap tikus. Begitu juga dengan menyiramkan garam supaya jangan masuk ular, anti ular. Apa hubungan korelasi antara garam dengan ular? Ular takut pada garam, maka dia buat. Yang tidak boleh itu ada unsur khurafat, tahayul, bid'ah. Siapa yang meletakkan garam maka akan turunlah bidadari-bidadari membawakan rezeki-rezeki. Itu tidak boleh. Ini tentang masalah meletakkan garam. Apakah jin takut dengan garam? Maka dalam ruqyah ada yang mengajarkan ruqyah. Pakar ruqyah ada yang mengajarkan bahwa diantaranya adalah menaburkan garam. Jin takut dengan garam. Tapi mukhtalaf fi, masih ikhtilaf tentang. Kemarin ada yang bertanya, apakah garam salah satu alat ruqyah? Bahwa ada membacakan air dibacakan, itu sahih. Ibnu Abbas punya riwayat. Tapi tentang masalah garam mukhtalaf fi ikhtilaf. Ada sebagian mau pakai garam, sebagian tidak, menyiramkan garam karena mengusir jin. Yang jelas kita pakai yang tidak ada ikhtilaf. Abdurrahman ibnu Mas'ud, Abdurrahman ibnu Auf kalau dia masuk ke rumahnya, dia baca di 4 sudut kanan surat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sudut. Ada disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala dalam biografi Abdurrahman bin Auf. Banyak membaca ayat kursi. Apakah dalam sujud boleh kening dibatasi oleh kopiah yang menukik? Ada ustaz tu modelnya. Lalu waktu sujud tertutup kening, apakah sah solatnya? Dan hidung tidak menyentuh sajadah. Hidung agak dalam, hidung dari payah.
Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Kalau cerita afdal, yang paling afdal adalah tempelkan ini ke lantai dan hidung mengena, afdal. Tapi andai hidungnya tak kena dan keningnya tertutup, sah. Apa dalil Pak Ustaz sah? Seorang sahabat sholat di atas pasir, pasirnya itu panas, ditariknya ujung jubahnya untuk menutup. Itu dalil boleh menggunakan kain yang melekat di tubuh untuk, ini kan melekat nih, menutup. Apakah tak sah? Sah. Ustaz sendiri, saya melakukan yang afdal. Maka kalau saya mau sholat sih tempel afdal. Nah, ini tentang masalah sah tak sah dengan afdal tak afdal. Saya suka memelihara anjing untuk berburu, tapi saya tak pernah mencuci tangan dengan air bercampur tanah. Apakah kena najis anjing itu? Mohon penjelasannya. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing menjilat kepada bejana kamu, fa'ariquhu, buang semuanya. Anjing yang dijilatnya tengah air, bukan tepi, buang, tumpahkan semuanya. Setelah itu basuhlah. Padahal air dengan air itu basuh. Apalagi lah itu kencingnya kena ke tali, air liurnya kena, bekudis pula anjing tadi, bekurap, kena semua. Maka tiap hari dia mesti basuh. Siram air 7 kali, salah satunya dengan campur air tanah. Boleh di pangkal, boleh di ujung, boleh di tengah. Yang penting salah satunya dengan air tanah. Adapun berburu, ini mesti. Zaman dulu mereka berburu rusa untuk makan. Sekarang orang berburu apa dengan anjing? Orang sekarang berburu babi dengan anjing. Dan bukan untuk makan, untuk memperturutkan hobi, menghabiskan waktu. Maka tak ada alasan sekarang orang memelihara anjing. Maka yang punya anjing ini lepaskanlah, jangan dijual pula. 3 haram: thamanil kalbi, hasil jual anjing, wa mahril baghi, hasil PSK, wa hulwanil kahin, hasil dukun. Haram anjing. Jadi yang punya anjing lepaskanlah. Kami untuk jaga rumah Pak Ustaz, tak ada alasan jaga rumah di Pekanbaru, aman, tentram, rumahnya klaster, kecuali tinggal di kampung takut batu baru. Maka orang yang memelihara anjing, 2 larangan keras. Pertama, 1 hari manik ke tanah kalban. Siapa yang memelihara anjing 1 hari amalnya dikurangi sebesar bukit Qirat, sebesar bukit Uhud. Amalnya sebesar kutil. Yang dikurangi sebesar Uhud. Tiap hari min. Yang kedua, lama malaikat Jibril tak datang, sampai-sampai istri Abu Lahab mengejek, wadda'aka syaitanak ya Muhammad, setanmu sudah meninggalkanmu ya, setanmu sudah meninggalkanmu ya. Wahyu lama tak turun ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Nabi bertanya ke Jibril, kenapa nanti lama betul bawa wahyu? Apa kata Jibril? Inna la nadkhulu baitan fiha kalbun, kami tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada anjing. Malaikat tak masuk ke rumah yang ada anjing. Malaikat Jibril, malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Ustadz, tadi saya melihat di berita, katanya seorang ustadz yang bisa menggandakan uang, katanya itu langsung dari Allah. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Dia sudah membunuh 2 muridnya yang akan membukakan rahasianya. Ini ustadz berkawan sama hantu, berkawan sama setan, dan ini pula ada macam-macam. Ini orang jahat, preman tengil. Tak betul? Pakai nama kiai, pakai sorban besar, pakai jubah besar dia. Ternyata penampilannya ada pula menyebut dia homo, ada menyebut bencong, banci, segala macam. Tak betul. Makanya jangan mudah kita tertipu dengan itu. Dia bagi duit santrinya sampai 5.000 segala macam, berkawan sama jin, berkawan sama setan. Idza ra'aita alladhi yatiru fil hawa, kalau kau lihat ada orang terbang di atas angin, yang 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu.
Ini mentang-mentang dia keluarkan duit 100.000 dia kesantun anak yatim, tertipu. Jangan kau tertipu dengan orang yang terbang di awan berjalan di atas air, karena setan bisa melakukan itu. Pandanglah pada istiqomahnya menjalankan agama. Ingat, jangan kita tertipu. Sekarang ini banyak orang berkawan sama jin, pesugihan, babi ngepet, hantu setan, begu ganjang dan lain sebagainya. Apakah melaksanakan takziah termasuk bid'ah? Makan-makan di acara takziah termasuk makan harta anak yatim? Meninggallah isna'u ta'aman li ali Ja'far meninggal. Kata Nabi, kalian jangan menyusahkan keluarga Ja'far. Ja'far sudah meninggal, kalian datang pula lagi bawa perut kosong ke rumah dia. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Isna'u ta'aman li ali Ja'far, bawalah makanan. Maka kalau ada orang meninggal, kasih tahu dia, Bu, Pak, jangan masak ya. Nanti malam bapak anu bawa gulai, bapak anu bawa nasi, bapak anu bawa pulut, bapak anu bawa telur. Bapak bawa apa? Saya yang makan itu semua. Nah, itu hukum aslinya. Dia sudah meninggal. Dan nenek moyang kita orang Melayu dulu memang begitu. Kalau ada orang meninggal semua bawa beras. Orang Jawa begitu, bawa beras, bawa kopi, bawa gula. Sampai Arab nanti Arab lu ngono kono tak sia iku wis pirang-pirang dino apa iku. Bawakan. Kasihan. Dia sudah meninggal, dia sudah timpa musibah. Jadi kitalah yang membawakan makanan. Nah, tapi kalau ada anaknya, kaya anaknya, lalu dia mau bersedekah, bolehkah dia bersedekah pahalanya sampai ke almarhum maknya, almarhumah maknya? Sampai. Dalilnya mana? Saat bertanya ke Nabi, Ummi matat, mak saya mati, apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Air minum aja sampai, apalagi gulai. Jadi kalau kita khawatir, saya takut makan tadi Pak Ustadz, entah makanan anak yatimnya itu, maka perlulah kata sambutan dari Sahibul Ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, Bapak-ibu sekalian, ini makanan nasi kotak yang ada di depan kita ini bukan harta bapak kami yang belum dibagi, bukan emak kami ngutang di warung, bukan harta anak yatim. Ini adalah harta saya, anaknya yang memang mau bersedekah. Dan saya ini biar bapak ibu tahu saya ini memang kaya. Tak tahu kan saya ini kaya? Hah? Makanlah, makan.